Tekad Andriani Marsyanda untuk bisa selalu di dekat Sienna Ameera Kasyafani sepertinya tidak akan bisa terwujud. Kabarnya kondisi kejiwaan Marsyanda yang labil serta konflik panasnya dengan Rianti Sofyan ibu kandungnya diduga menjadi pemicu Marsyanda bakal kehilangan hak asuh sang anak. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI perlu meninjau kembali kesepakatan antara Marsyanda dengan Ben Kasyafani beberapa waktu lalu soal hak asuh sementara yang kini dipegang oleh Caca. Sementara posisi pengasuhan anak ada di Marsyanda dengan catatan. Catatannya yang pertama, si Ben sebagai bapaknya tetap memiliki akses tanggung jawab juga untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian si Caca memberikan pengasuhan yang baik. Ini kan poinnya. Begitu ada perubahan kondisi, tentu harus ada evaluasi untuk memastikan bahwa jangan sampai kondisi orang tua yang berkonflik, kemudian aspek sosial, aspek psikologis dan lain sebagainya itu berubah, kemudian berdampak kepada pengurangan atau bahkan peniadaan hak kuasa asuh anak itu. Fakta yang pertama adalah fakta ini pernah sakit kan gitu ya, pernah sakit. Saya tidak berbincang sekarang sedang sakit karena itu ada yang menyatakan tidak sakit, ada yang menyatakan sakit, tetapi faktanya pernah sakit di dalam proses rehabilitasi. Faktanya maaf ya, si ibu agak kehilangan akses kan gitu kan terhadap si anak Caca ini kan gitu. Bukan berarti kalau sudah dewasa dianggap sudah putus hubungan. Konflik di antara Marsyanda dengan sang bunda kian hari kian runcing saja, terlebih setelah niat Rianti Sofyan untuk memberikan kue ulang tahun ditolak mentah-mentah oleh Marsyanda. Dan kisruh ini mau tak mau membuat Ben Kasyafani harus mengasuh Sienna lebih lama. Lantas, benarkah jika Ben Kasyafani merasa khawatir saat harus melepaskan Sienna berada di dekat ibu kandungnya sendiri? Dan benarkah Ben akan memberi pengertian soal kondisi psikologis Marsyanda kepada putri sematawayangnya kelak? Aku sih tidak berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran ini dan itu. Kemarin juga waktu saat Sienna di sana juga aku cukup lama nggak ketemu juga. Aku benar-benar percayakan dia dan pasrahkan aja sama Allah. Gitu. Insya Allah dia dijaga. Kita benar-benar menjaganya lewat doa. Sekarang Sienna ada di sini, wujudnya kita bisa lihat, kita jaga juga secara baik-baik. Jadi berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran, karena nanti juga kita akan membuat kita susah hati, susah pikiran, sedangkan ya aku harus jagain, aku harus kerja, berusaha untuk positif belajar. Ya Sienna kan sekarang belum 1,5 tahun ya, masih kecil lah, dia juga belum bisa mengerti situasi seperti apa. Ya dia juga anaknya ceria, jadi banyak ketawa, banyak ini. Cuma nantinya perkembangannya seiring berkembang waktu kan dia juga pasti akan berkembang dan akan mengerti. Kita juga akan memberikan pemahaman, maksudnya kita nggak mau menutupi, kita juga tidak mau menyembunyikan. Kita mau dia bertumbuh ya sebagai anak wanita normal gitu. Jadi ya kita biasakanlah dia menerima bahwa ini hidup ada cobaan kayak gitu. Aku sangat baik-baik saja, nggak ada sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Kalau misalnya entah itu dibilangnya kumat penyakitnya atau apa, nggak sama sekali kejadian seperti itu. Bukan tidak mungkin keberadaan Sienna di sebelah Ben saat ini adalah kesempatan baginya untuk bisa memenangkan putusan soal hak asuh anak yang masih terus digodok dalam sidang perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan pagi tadi, sidang lanjutan mereka kembali digelar untuk kesekian kalinya. Lantas, akankah pengadilan juga akan berpikir ulang untuk memberikan hak asuh anak pada Marsyanda sepenuhnya? Kita belum tahu, maksudnya kita lihat perkembangannya juga sih. Soalnya bener-bener memang belum ada yang pasti gitu. Maksudnya proses aku juga masih berjalan, putusan juga masih mungkin masih 3 kali lagi sidang kali putusan. Jadi kita juga belum tahu gitu. Sekarang buat aku ya kalau akunya sih insya Allah bisa jaga. Cuman Sienna kan harus kita perhatikan baik-baik. Jadi sekarang kepentingannya memang yang nyaman dulu deh buat anak saya. Sekiranya yang paling kondusif buat Sienna mungkin itu yang ketemu apapun itu. Ya sekarang keadaan yang
buat ya memang kebetulan kemarin pas aku jemput bisa ada kejadian ini ya sejauh ini masih nyaman di sini. Tapi buat aku hak asuh siapa dan siapa itu nanti itu fokusnya karena Sienna kebutuhannya Sienna gitu. Yang paling nyaman, yang paling kondusif buat Sienna itu akan ketemukan sekali lagi itu. Jadi masalah hak asuhnya siapa biarkan aja lah pengadilan hak asuh. Begitu orang tua yang sudah diberikan mandat kepengasuhan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, dia bisa dihukum dengan pencabutan hak kuasa asuh. Dan kuasa asuhnya bisa dialihkan ke orang lain. Di dalam hukum Islam pun tidak ada alasan yang membenarkan bahwa dengan tidak menggunakan jilbab seseorang itu kehilangan hak asuh. Itu nggak ada. Yang bisa menghapuskan hak seseorang itu misalkan dia tidak berakal, gila, pemabuk, penzina. Itu yang bisa menghilangkan hak dia sebagai pemegang hak asuh. Tetapi kalau dia tidak berjilbab, itu tidak ada alasan hukum yang menyatakan bahwa dia akan kehilangan hak asuh. Sebelum ramai berita mengenai kondisi psikologis Marsyanda merebak dan banyak asumsi yang menilai jika Caca kembali mengalami tekanan jiwa, Marsyanda sempat menuding Ben Kasyafani bisa membahayakan putrinya jika Sienna terlalu lama dengannya dan menyatakan dengan tegas jika Ben bukanlah ayah yang baik. Lantas seperti apa Seto Mulyadi selaku pemerhati anak melihat konflik yang sedang dialami oleh Marsyanda saat ini? Dan siapakah yang pantas mengurus buah cinta Ben dan Caca jika dilihat dari kacamatanya? Saya selalu menghargai posisi dia dan saya nggak mengumbar kemanapun. Saya nggak mengumbar ke publik, saya nggak mengumbar ke sosial media perlakuan yang saya dapatkan. Saya berusaha sabar terus bahwa Ben memang bukan sosok suami, sosok ayah yang baik karena dia mempergunakan Sienna sebagai alat. Intinya memang mencoba untuk mencari penyelesaian dengan cara-cara damai dan secara kekeluargaan. Dan memang itu sebetulnya yang paling baik ya. Karena bagaimana juga kedua orang tua harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Apalagi ini kan putrinya kan memang lucu, cukup cerdas dan usianya juga masih sangat dini. Sehingga mohon jangan sampai terjadi suatu konflik yang sifatnya secara fisik ya. Kemudian ada mungkin ledakan-ledakan emosi dan sebagainya. Nah itu akan membuat perkembangan jiwa dari sang putri ini juga akan mengalami masalah. Permasalahan menyangkut persepsi terhadap bagaimana hak orang tua terhadap anak ya. Mungkin juga dari pihak Mbak Marsyanda selaku ibu dan satu lagi Mas Ben selaku ayah. Tetapi saya justru mengingatkan bahwa yang melekat pada unsur hak ini adalah justru anak. Jadi mohon yang dikedepankan adalah hak anak, bukan hak ayah maupun hak ibu. Hak anak misalnya untuk mendapatkan pengasuhan yang tepat. Kemudian hak anak untuk misalnya toh pun harus diasuh oleh salah satu pihak, itu juga tidak dihambat kalau anak ingin atau rindu untuk bertemu dengan pihak satunya lagi. Jadi betul-betul merupakan suatu kerjasama yang kompak, yang baik, tetapi tetap kepentingan terbaik bagi anak itu yang selalu dikedepankan. Pasca menjalani liburan, Syahrini jatuh sakit. Lantas sakit apa Syahrini hingga harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit? Beritanya sesaat lagi, hanya di Celeb on Cam.